Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yang keempat ya, yang bawa kitab tauhid. Ada yang bawa? Ada. Bab keberapa sekarang? 4 ya. Yang ikuti penjelasan tentang makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Keberapa itu? Nah? Oh, itu sudah. Kelima? Itu sudah itu. Sudah kemarin. Nah, itu dia. 6 ya. Kita masuk ke dalam penjelasan bab ke-6 berarti kalau di kitab tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini adalah yang paling besar, yang mendasari sebelum-sebelumnya. Banyak orang yang salah dalam memahami tauhid la ilaha illallah. Bahkan kita akan secara detail ya membahas kata-kata la ilaha illallah satu persatu. Dan kemudian orang-orang yang memahami salah dalam memahami la ilaha illallah itu ada banyak, ada sekitar 5 firqah atau 5 kelompok yang salah dalam memahami la ilaha illallah, masing-masing dengan maknanya. Pertama, kita kalau mengartikan la ilaha illallah, kita ambil satu-satu. La ilaha illallah ya. Ini dari mulai la, kemudian ada ilah, ada illah, kemudian ada Allah. La di sini adalah la an-nafiyah. Karena ada la itu ada dua, pelarangan itu ada 2 jenis dalam bahasa Arab. Ada nafiyah, ada nahiyah. Ya. Ini termasuk ke dalam la nafiyah. La nafiyah lil jins. Ya. Artinya meniadakan seluruh jenis. Apa yang dia tiadakan? Seluruh jenis sesembahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-ilah. Ya, kalau kita bicara ilah di sini adalah dalam bahasa Arabnya artinya ma'bud, yaitu yang disembah. Ya, ilah ini wazannya dari kata fi'al. Nah, fi'al itu artinya maf'ul. Kayak kitab ya. Artinya apa? Maktub, yang ditulis. Ya. Makanya al-ilah maknanya adalah ma'luh. Ma'luh di sini adalah ma'bud.
ya, yang disembah. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, dia mengatakan wa yadaraka wa ilahatak. Artinya apa? Dia meninggalkanmu dan penyembahan terhadapmu. Mengenai Fir'aun nih. Kemudian juga Abdullah bin Abbas mengatakan wa ilahatak, artinya ibadatak. Ya, yaitu beribadah kepadamu. Ilahatak di sini menyembahmu, artinya beribadah kepadamu. Kemudian dalam tafsir Tabari juga dikatakan inna makana fir'aunu yu'badu wa la ya'bud. Sesungguhnya dahulu Fir'aun itu yu'bad, disembah, wa la ya'bud, dan tidak menyembah. Ya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa pengertian ilah, dia menukil perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Dikatakan bahwa Allah adalah pemilik pertuhanan dan peribadatan atas seluruh makhluknya semua. Jadi kalau kita bilang yang memiliki peribadatan semua hanya kembali kepada satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam perkataan yang lain, alladzi ya lahuhu kulla syai'in wa ya'buduhu kulla syai'. Dikatakan Tuhan yang oleh segala sesuatu dan juga yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu disebut dengan ilah. Jelas ya? Nanti ada Allah sendiri. Ya, ini pengertian ilah. Makanya orang-orang Arab tidak ada pertentangan sama sekali tentang makna ilah. Nggak ada khilaf sama sekali dalam bahasa Arab. Semuanya pengertiannya adalah yang disembah. Ini nggak ada khilaf. Ya. Kemudian yang ketiga, illa, yang disebut dengan istitsna, pengecualian. Kata-kata illa di sini adalah pengecualian. Nah, Allah, ya ikhwah, lafdun jalalah, ya, asma Allah yang paling besar adalah Allah, yang paling besar. Nah, pengertian Allah adalah Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya artinya yang disembah. Bahkan para ulama mentakdirkan khabar la an-nafiyah lil jins, dikatakan dengan kata-kata bihaqqin. Ya. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Kemudian orang-orang falasifah dan yang lainnya, Asy'ariyah juga mengatakan bahwa mereka mentafsirkan la ilaha illallah, mereka mentafsirkan bukan ke arah uluhiyah, tapi ke arah mana? Rububiyah. Maka mereka meyakini dengan mengatakan la qadira ala al-ikhtira illallah, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Makanya disebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah yang menciptakan. Arahnya rububiyah. Ini adalah pemahaman orang-orang filsafat dan juga apa? Orang-orang Asy'ariyah. Ya, mereka tidak memahami ilah sebagai ma'bud yang disembah, tetapi yang mengatur, yang menciptakan. Ya. Makanya kata-katanya tiada Tuhan selain Allah. Kalau pengertian ini yang benar, maka otomatis ya orang-orang di zamannya Nabi Nuh, kemudian di zamannya orang-orang Quraisy, mereka tidak ditentang sama sekali. Jelas?
Karena ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, mengatur pergantian siang malam, mereka la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan siapa? Allah. Akidah mereka benar kalau itu arti sebenarnya. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kalau mereka itu adalah orang-orang kafir yang diperangi karena arahnya adalah kepada uluhiyah sebenarnya. Nah, ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Al-Imam Al-Baghdadi ya mengatakan di dalam kitab Usuluddin, mengatakan waqtalafa ashabuna fi ma'nal ilah. Para ulama kami ya khilaf dalam pengertian ilah. Di antaranya faminhum man qala innahu mushtaqun minal ilahiyah wa hiya qudratuhu 'alal ikhtira'il a'yan. Ya. Pengertian ilah ini adalah mushtaq, diambil dari kata-kata ilahiyah. Ilahiyah itu artinya kekuasaan untuk menciptakan a'yan, benda-benda. Ini yang kemudian, dan ini pendapatnya Abil Hasan Al-Asy'ari. Jelas? Kemudian Ar-Razi menyebutkan pendapat tentang makna asal kata Allah, ya, dikatakan al-qaulu sabi al-ilah man lahul ilahiyah wa hiya qudratun 'alal ikhtira'. Razi juga mengatakan masalah ini, bahwa ilah itu, pendapat yang ketujuh adalah yang memiliki ilahiyah. Ya, mereka mengambilnya dari kata-kata ilahiyah, bukan uluhiyah. Ya, ilahiyah itu artinya kemampuan untuk menciptakan. Ya, makanya dikatakan laqadiru 'alal ikhtira' illallah. Ini pengertian orang-orang yang mengatakan ini. Padahal rububiyah itu nggak ditentang sama sekali. Ya. Pertanyaannya, sebelum kita masuk ke dalam firqah-firqah ini, kita mau murajaah sedikit. Ya ikhwah, kita ini kalau ditanya siapa yang memecah tauhid itu menjadi 3, kita sudah pernah bahas, murajaah sedikit. Dulu tauhid itu dipecah enggak? Nah, enggak. Siapa yang mecah? Siapa yang mecah? Dulu kita sudah pernah bahas. Di pembukaan di awal mula. Siapa yang memecah? Hah? Masya Allah. Bukan. Yang jelas bukan ulama. Salah kalau kita mengatakan Syekhul Islam Taimiyah kemudian Syekh Abdul Wahab. Mereka bukan yang mecah. Yang mecah tauhid adalah kaum musyrikin sendiri. Saya ulangi, yang mecah tauhid adalah kaum musyrikin. Ya. Kenapa? Coba perhatikan surat Yusuf ayat 106. Tolong ada yang baca artinya. Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini berkaitan dengan pembahasan kita yang sekarang. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mengikutkan. Nah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka kalau ditanya mereka beriman nggak sama Allah? Beriman. Nah, karena salah
pengertian. Allah mengatakan illa wahum musyrikun. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Abdullah bin Abbas mengatakan termasuk pengertian iman di kalangan mereka yang memiliki sifat apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, mereka jawabnya adalah Allah, padahal mereka masih mempersekutukan Allah dalam perkara yang lain. Berarti pengertian iman di sini adalah apa? Rububiyah. Kan mereka meyakini menciptakan ini. Jawabannya kemana? Allah. Padahal mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jelas? Makanya Allah persaksikan perkara ini. Ya. Berarti kalau bicara rububiyah dari dulu mereka udah yakin. Ya. Dan itu tidak dipertentangkan sama sekali. Yang dipermasalahkan adalah nyembahnya. Ya, masih bersamaan dengan yang lain, berharap wasilah. Kenapa? Karena pada hakikatnya sesembahan mereka, ya, orang-orang saleh di zamannya Nabi Nuh itu diibaratkan mereka patung itu hanya sekedar simbolik. Ya, bukan cuman benda yang tanpa arti. Jangan salah, mereka tahu itu benda mati, tapi itu hanya simbol untuk mengenang, dan simbol itu mereka jadikan untuk sebagai penyampai, berharap bahwa kata-kata mereka kepada gambaran orang soleh tadi bisa menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah yang gak mau. Makanya orang-orang kafir Quraisy memahami la ilaha illallah berarti simbolnya gak ada. Jelas? Simbolnya harus dihilangkan secara total. Nah ini yang mereka kaget dan heran. Ini kan simbol. Kami ini sama-sama nyembah Allahnya. Sekarang terjadi gak? Sekarang terjadi. Kita ini nyembah Allah. Kita bukan orang musyrik. Orang sekarang juga sama pengertiannya. Tapi ini hanya sebagai simbol bahwa mereka jelas salehnya dan jelas doanya mustajab pasti. Nah, itu yang terrealisasi di dalam pemahaman seseorang. Mereka meyakini bahwa wali Allah itu pasti mustajab. Padahal pertanyaannya, Rasulullah pernah enggak permintaannya ditunda sama Allah? Pernah. Maka yang lebih utama siapa? Yang lebih baik siapa? Yang disebut wali Allah atau Rasulnya langsung? Maka jawaban setiap orang pasti Rasulnya. Ya. Makanya salahnya pemahaman di sini menjadikan mereka salah dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Pada dasarnya dasar ilmunya yang berawal dari permasalahan tadi. Akhirnya apa? Seseorang ketika beribadah kepada Allah, ketika meyakini bahwa la ilaha illallah adalah Rabb di sini, maka kemudian mereka akan muncul ketidakkeyakinannya bahwa mereka harus menyampaikan kepada orang yang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Makanya nanti kita akan bicara tauhid itu dibagi menjadi 3, tapi bagian menjadi 3-nya dengan pengertian yang lain, jauh dari kata rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang musyrikin zaman dulu juga ketika mereka bertarbiyah, mereka mengatakan labbaika la syarika laka labbaik. Ya. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Mereka meyakini aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Tapi ketika Abdullah bin Abbas membacakan ini, maka Rasulullah mengatakan wailakum
qad. Kata Rasulullah kemakal, celaka kalian. Sudah, cukup, jangan diterusin. Illa syarikan huwa laka. Tahu artinya? Kecuali sekutu yang engkau miliki. Artinya sekutu yang dimaksud oleh orang-orang Quraisy, orang-orang saleh ini, siapa yang punya? Siapa yang punya sekutunya? Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini itu. Ya, tamlikuhu, engkau memiliki mereka dan mereka enggak punya dirimu. Paham ya? Mereka tidak bisa menguasai dirimu dan engkau yang menguasai mereka. Jadi secara garis besar, ya, seperti orang kalau sudah pegang jimat, mereka meyakini isi jimatnya apa? Jin. Jin kan makhluk Allah. Allah yang berkuasa. Kalau kemudian Allah tidak menghendaki jin ini nolong kita, mereka nggak bisa nolong kita. Betul apa enggak itu pengertiannya mereka? Betul kan? Tapi ini disebut dengan syirik karena pertolongan harusnya minta kepada satu zat, bukan berharap kepada yang lainnya. Bahkan dari bab perkara yang buruk ketika sering kita minta tolong sama manusia. Apa yang sesuatu yang kita bisa lakukan kemudian kita minta tolong kepada manusia, maka ini merupakan perkara yang buruk. Kenapa ya ikhwah? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang nanti orang-orang yang sering meminta kepada manusia, ya, bahwa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala di mana? Di padang mahsyar, ya. Sedangkan wajah mereka tidak ada dagingnya sama sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala hinakan orang-orang yang suka meminta tolong kepada manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat orang-orang di bawah pohon, tahu? Baiat apa? Ridwan. Di antaranya adalah tidak boleh meminta-minta kepada manusia. Dikatakan la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan tidak ada salah seorang dari kalian yang terus meminta-minta kecuali kelak di hari kiamat dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini kemuliaan atau kehinaan? Persis. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alil fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau mau minta tolong sama Allah. Ya. Makanya dalam perkara ini pun, ya, kita disuruh kembali kepada satu zat. Ustaz, ya terus kalau nggak ada orang yang membantu kita gimana? Ya ikhwah, kalau kita mau jalan keluar kita minta tolong sama Allah, kemudian ikhtiar. Ikhtiar itu kita berusaha. Dari berusaha itu tadi baru bukan mengandalkan pertama kali kepada manusia. Karena masalah toleh kanan toleh kiri, ada yang nolong nggak? Lupa sama yang punya kunci dari setiap masalahnya. Nah, ini pelajaran tauhid. Ya, makanya kalau kita selalu minta pertolongannya kepada makhluk, maka kita nggak akan pernah bisa yakin sama Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap urusan kita pasti akan ragu, mengatakan saya ini penuh dosa, apakah doa saya diterima, saya pasti nggak didengar dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita selalu mencari wasilah. Padahal yang terbaik ketika kita minta sama Allah Azza wa Jalla langsung. Jelas? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kita bicara firqah-firqahnya. Yang pertama, tauhid menurut pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah mengartikan tauhid adalah mentauhidkan Allah dari segala yang menyamainya. Tahu maksudnya? Jadi menghilangkan sesuatu yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Dan ini melazimkan harus menolak seluruh sifat. Kenapa? Karena dikatakan Al-Qadi Abdul Jabbar, dia mengatakan annahu ta'ala la yajuzu ayyastahiqqa hadhihi sifat lima'an qadimah.
Wal aslu fi dzalika annahu ta'ala law kana yastahiqqu hadhihi sifat li ma'anin qadimah wa qad thabata anna al-qadim innama yukhalifu mukhalafuhu ya biqaunihi qadiman wa dzalika yujabu an yakuna hadhihi al-ma'ani mithlan lillahi ta'ala. Allah itu enggak boleh disifati dengan sifat-sifat yang mengandung makna yang qadim. Qadim di sini azali. Tahu azali? Kalau istilahnya zaman azali, mereka meyakini azali ini sebelum adanya segala sesuatu. Jadi cuman ada Allah di situ. Jelas? Jadi belum ada yang mendahulunya sama sekali. Mereka sering ya mengaitkan Allah dengan zaman azali. Jadi Allah itu sifatnya ya sudah zaman azali, belum ada apa-apa. Kalau kemudian kita mensifati Allah dengan zaman yang sudah ada makhluknya, berarti kayak makhluk. Nah, itu pengertian mereka. Jelas? Berarti kalau disebut sekarang gimana? Dulu kan nggak ada apa-apa kan? Apakah kemudian disebut? Mereka berpikir enggak. Karena kalau kita menyebutkan sekarang, mengaitkan dengan yang sekarang, berarti kita mengaitkan kayak dengan makhluk. Wah, ini lebih rancu lagi nih. Pusing nggak antum kira-kira? Hah? Karena Allah itu sifatnya ya udah berkaitan dengan masa dulu belum ada makhluk sama sekali, yaitu Allah seperti itu. Maka orang nggak ada yang bisa memahami sama sekali. Ini bahaya. Cuman pegangan sama satu, yaitu zaman azali. Dah, itu yang pegang mereka. Jelas? Ini pengertian mereka. Kenapa? Karena orang-orang ya, kita ketahui ya bahwa Allah yang azali menyelisihi yang lain karena sifat yang azali. Jadi Allah itu berbeda di zaman dulu, dan sifat-sifat yang datang setelahnya adalah ciptaan. Ya, ini mewajibkan menjadikan tandingan dengan Allah. Kalau kita meyakini Allah berkaitan dengan sifat yang sekarang, jelas. Makanya mereka, nah bantahannya gimana? Kita bisa membantah dari 4 sisi. Yang pertama, sifat utama Allah bukanlah terbatas hanya pada keadaan zaman azali, tapi semua sifat yang tidak bisa dimiliki oleh selain Allah, seperti menciptakan alam. Itu terjadi. Nah, sampai sekarang kan masih kan? Iya. Pertanyaannya, orang bisa menciptakan alam? Nah, jadi nggak harus kemudian berkaitan dengan zaman belum ada apa-apa. Paham ya? Tapi semua yang Allah miliki dari sifat, tidak ada makhluk pun yang bisa. Itu sifat Allah sebenarnya. Hanya Allah yang bisa. Contoh lagi, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ada makhluk pengetahuannya tanpa batas? Malaikat pun mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'allam tanah. Jelas? Kemudian maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ada kuasanya unlimited? Nggak ada. Paham ya? Ini juga bantah dari satu sisi. Ya. 2, ya, tidak ada masalah jika kita bilang keazalian, jika yang dimaksud bukanlah berbilang zat pencipta, tapi azali zat adalah sifat-sifat zat juga azali, maka tidak mengapa. Jadi kalau kita nisbatkan Allah tentang bahwa Allah itu dulu belum ada apa-apa, ya Allah dengan sifatnya, iya benar. Ya, itu nggak dipungkiri. Paham ya? Artinya Allah ada sebelum adanya sesuatu. Paham ya? Ini nggak dipungkiri. Dan ini benar. Ya. Tapi syubhat yang dibangun ya, bahwa ada sesuatu zat yang bisa tegak tanpa sifat, yaitu yang disebut zat mujaradah. Ya, ada zat tapi tidak pakai sifat. Artinya mereka ini memikirkan tentang Allah sambil memikirkan berhayal. Jadi zat tanpa sifat. Sekarang antum kebayang nggak? Ya, antum bicara makhluk yang tanpa sifat, ada nggak?
nggak ada. Nah, mereka memikirkan tentang Allah bahwa Allah itu nggak punya sifat. Berarti kalau nggak punya sifat, berarti kayak nggak ada. Betul? Ya. Makanya orang yang meyakini kayak gini, ketika mereka mau minta sama Allah bingung. Karena nggak ada sifatnya. Mau bilang apa? Hah? Antum kira-kira berharapnya gimana coba? Stres kan? Ya udah. Berarti secara nggak langsung mereka mengatakan bahwa Allah itu nggak ada. Karena dihabisin semua sifatnya. Ya, terus gimana? Subhanallah ya ikhwah. Ya. Kemudian juga dikatakan kita menetapkan sifat-sifat Allah yang azali bukan berarti bahwa sifat-sifat tersebut tanpa dzat. Artinya ya, Allah Subhanahu wa taala itu harus adanya memiliki sifat pasti. Dari sinilah, dari sifat ini manusia menyembah dengan penuh keyakinan, munculnya keimanan dengan baik. Contoh ya ikhwah. Makanya orang kadang-kadang ketika berharap sama Allah Azza wa Jalla ada tauhid keimanan yang kemudian kalian itu menyembah Allah, tidak boleh memikirkan surga wala neraka, ya, balasan atau apapun. Akhirnya kira-kira nih, ya, ketika ibadah sama Allah, sedangkan manusia itu kalau dia ingin menggapai tujuannya, kira-kira mereka punya angan-angan enggak? Punya inginan enggak? Punya cita-cita enggak? Kemudian kita melakukan sesuatu tanpa angan-angan, totalitas atau setengah-setengah, selesai. Ini yang membuat orang jadi semakin ragu dan bingung. Karena ada orang yang meyakini keimanan tertinggi adalah ibadah tanpa tujuan. Kebayang? Artinya sudah jangan berharap surga, jangan mikir neraka, jangan ini, pokoknya ibadah tanpa sesuatu. Selesai sudah kita di sini. Akhirnya terus surga nggak tahu, neraka nggak tahu. Kalau masuk kemana nggak tahu. Makanya ada alam ketiga. Paham ya di sini? Jadi kita subhanallah bangun sesuatu itu harus benar-benar ilmunya. Kalau enggak akhirnya kita gantung di sini. Ragunya begitu dahsyat. Akhirnya apa? Sudahlah, ibadah nggak ibadah sama aja. Karena nggak punya tujuan yang jelas. Padahal Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu jelas. Dalikal kitab la raiba fi. Nggak jelas sudah. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu tauhid menurut orang-orang ahlul kalam yang disebut dengan syairah. Ya, para ulama syairah meyakini tauhid, ya, bahwa bukan tauhid uluhiyah, yang disebut adalah tauhid rububiyah. Kita sudah jelasin kan banyak. Kemudian menurut as-sufiyah, nah ini pembagian tauhid menurut mereka itu ada menjadi 3. Tapi 3-nya kondisinya lain. Mungkin pernah dengar. Apa? Bukan. Anda pernah dengar hakikat persis? Masya Allah, hafal. Ya. Tauhid itu mereka mengatakan tauhid itu ada 3. Wa tauhidu ala thalathatil wujuh. 3 arahnya, ya. Wajhul awal at-tauhidul ammah, ya. Tauhid yang pertama adalah tauhid ammah. Kalau kita bilang tauhid awam, ya. Makanya sering mengatakan kalian tuh belajar tauhid baru kulitnya. Sering nggak dengar ini? Ya, baru kulitnya. Kenapa? Belum sampai ke dalam, belum sampai ke dagingnya. Yang tadi yang saya jelaskan, ya, harus menyembah tanpa ada harapan tujuan sama sekali. Ya, makanya mereka meyakini tauhid awam ini adalah alladzi yasihhu
bisyawahid, ya. Yang tauhid ini sah dengan bukti-bukti. Contoh kita nyembah Allah nih, ya. Kemudian apa? Adanya penciptaan. Kita ngelihat ke langit, bukti-bukti ciptaan Allah untuk meyakinkan kita di awal. Awalnya benar. Ya. Mulai masuk kedua. Atsani tauhidul khassah, yang disebut secara khusus. Masuk kemana nih? Ma'rifat. Ya. Di sini wa huwa alladhi yuthabbitul bil haqa'iq. Ya. Tauhid orang-orang yang khusus ini tauhid yang tegak dengan hakikat-hakikat. Nah, hakikat tuh. Ya. Hakikat-hakikat ini nanti kita akan bahas, ya. Kemudian yang ketiga adalah wajh tsalits adalah tauhidul qa'im bil qadim wa huwa tauhidul khassatul khassah. Ya, ini tauhid khawasul khassah. Khususnya khusus, Masya Allah. Ya. Tauhid yang ketiga ini, ya, tegak, dan tauhid ini adalah tegaknya pada Allah secara khusus. Maksudnya pada Allah secara khusus apa? Karena orang-orang yang secara khususnya khusus yang dikasih, saking dikasih tunjuknya sama Allah sampai nggak bisa mentafsirkannya. Loh, serius. Contoh nih, antum diperlihatkan langsung tentang alam sebenarnya. Begitu ditanya gimana? Tidak bisa terbayangkan dengan kata-kata. Real. Itu yang mereka yakin. Kalau sudah istilahnya bersatu ke dalam, ya, bukan wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud lain lagi. Kalau wahdatul wujud lebih mengerikan lagi kalau antum bicara. Ya. Kalau wahdatul wujud, diri antum itu Allah. Itu wahdatul wujud. Kenapa? Nanti kita jelasin. Ya. Ya. Tauhid yang ini, mereka itu sama Allah dikasih secara khusus tanda-tandanya. Mereka melihat secara langsung sampai mereka nggak bisa ngomong. Karena nggak ada yang dilihat oleh orang sekarang ini. Jadi tanda yang dilihat adalah hanya mereka secara khusus. Dan Allah menampakkannya juga secara khusus. Kalau nggak ada, bisa digambarin dengan kata-kata? Persis. Ya. Makanya mereka meyakini itu. Jadi Allah ngasih kayak model bukan wahyu, ya, gambaran, bahkan di mimpi dan lain sebagainya. Makanya mereka sering-sering mengatakan masalah mimpi kan, ya, karena mereka meyakini perkara ini, ya. Ketika ditampakkan tauhid itu, maka seakan-akan mereka tidak bisa berkata-kata. Dari situlah mereka beribadah dengan cara yang kemudian secara khusus ibadahnya. Sudah sholatnya nggak tampak lagi depan orang. Ya, tapi mereka punya sholat secara khusus yang mereka anggap kalau mereka melakukan itu adalah sholat. Makanya perintahnya juga nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena perintahnya datang secara khusus. Subhanallah. Ya, di posisi ini kita nggak bakal bisa kemudian mengatakan, orang hanya bisa meyakini secara logika. Paham ya? Kalau sudah secara khusus pengertiannya, maka orang umum tidak bisa menggambarkan. Jelas? Ya. Nah, kemudian dikatakan tauhid yang pertama adalah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Itu tauhid yang pertama. Tauhid yang kedua adalah menggugurkan sebab-sebab dohir dan suci dari pertentangan akal dan ketergantungan dengan bukti. Yaitu apa? Ya. Mereka tidak melihat adanya dalil dalam tauhid dan tidak melihat adanya sebab-sebab tawakal dan tidak melihat adanya sarana keselamatan. Artinya semuanya dilakukan secara otomatis tanpa harus tawakal, ya, tanpa harus berharap keselamatan, karena semua dilakukan tanpa berharap pamrih. Nggak boleh. Orang kalau sudah masuk ke jenis tauhid kedua, maka mereka tidak boleh berharap sama Allah. Karena diciptakannya mereka itu sudah merupakan rasa syukur. Jadi mendekat tanpa berharap. Faham? Kayak orang bicara dikasih tanpa pamrih. Ini berpikir kayak manusia atau kita kayak ibadah sama Allah?
kayak manusia sama manusia. Jelas, karena antum hidup antum dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah nikmat. Ya. Kalau sudah dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat, maka kenapa antum harus minta balasan? Masuk nggak tuh? Mulai subhatnya kena. Iya kan? Betul nggak? Oh, cocok nih pikiran. Akhirnya apa? Seseorang mau dekat sama Allah, mau minta di posisi kedua nih, nggak boleh ya? Aduh. Jelas? Yang ketiga lebih. Yang ketiga, tauhid yang Allah khususkan untuk dirinya sendiri. Hanya Allah yang berhak memilikinya dengan keagungannya. Lalu Allah tampakkan sedikit darinya kepada sekelompok orang yang merupakan pilihan Allah. Allah menjadikan mereka bisu, tidak mampu menjelaskan, karena Allah secara khusus yang punya. Kemudian dikasih tampak kepada sebagian orang, maka saking ngelihatnya nggak bisa membayangkan, makanya mereka nggak bisa ngomong. Ya tadi yang kita jelaskan, paham ya? Antum kalau ngelihat sesuatu yang nggak ada di sini, kira-kira bisa ngomong nggak? Itu gimana? Nggak ada soalnya. Dan itu punya Allah secara khusus. Ya, makanya kalau antum sudah ngomong kayak gini, ya sudah, sabar, siap-siap kepalanya agak senut-senut. Memang benar, karena orang kalau sudah memahami mendalam dengan pemahaman ini, ya kita dibuat nggak bisa berharap, nggak boleh bingung hari. Tapi kalau mulai dipikir dengan akal, masuk, orang bisa masuk akal nggak? Kalau mulai mendalami, orang kadang-kadang kalau sudah kena syubhat masuk akal. Betul enggak? Kenapa? Coba antum bayangin, dari bangun tidur sampai tidur lagi antum sudah dikasih nikmat. Perlu minta? Paham ya di sini ya? Oh. Inilah ya ikhwah. Yang keempat, tauhid al-ittihadiyah. Nah, ini dia. Yang disebut dengan wahdatul wujud. Di antara yang mendakwakan tauhid ini adalah bedakan ya antara Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Yang pakai alif lam itu kemana arahnya? Dia ulama salaf. Yang enggak pakai, nah itu yang bermasalah. Ya. Dikatakan meyakini bahwa apa yang terlihat pada seluruh alam semuanya adalah Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya satu. Ya. Berbilang dan banyak ditinjau dari sifat dan nama-namanya banyak. Tidak ada yang berbilang padanya kecuali hanya perbedaan penisbatan saja. Tapi pada dasarnya semua adalah satu zat, yaitu Allah. Kita mau bicara apapun di dunia ini, semuanya adalah Allah. Makanya kan kita dengar, siapa engkau? Namanya siapa? Syekh itu. Ya, terus siapa? Dalam Allah. Siapa? Berubah. Karena dia meyakini bahwa semua zat yang ada dimanapun itu pada hakikatnya adalah Allah. Mereka mengatakan subhana man adharul asya'a wa huwal ainuha. Dikatakan maha suci Allah yang menampakkan segala sesuatu dan dialah zat segala sesuatu tersebut. Ya, kita ini macam-macam, lahir ini dan sebagainya, tapi kita ini semuanya adalah zatnya Allah. Nah, dari sisi tauhid ini, ya, mereka tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, antara pencipta dengan makhluk. Kenapa?
seluruh yang wujud satu, azali, hanya saja penampakan dan punculannya beda-beda, ya, beranak pinak dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan Allah. Makanya Ibnu Arabi mengatakan bahwa Fir'aun itu benar tatkala mengakui Tuhan tertinggi, karena semua makhluk itu pada dasarnya dia adalah Allah. Jadi Fir'aun itu benar sebenarnya. Keyakinan Fir'aun ana rabbukumul a'la itu benar. Karena kalau kita bicara wahdatul wujud. Jadi kalau antum bicara dengan orang-orang yang meyakini wahdatul wujud, ya sudah. Selesai sudah. Nah, mau bilang siapapun bahwa dirinya adalah Allah, antum Allah, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tauhidnya orang-orang takfiri dan harakiyin. Tahu pengertian mereka? Orang-orang takfiri dan harakiyin, mereka meyakini bahwa la ilaha illallah, mereka mengatakan la hakamiyah illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Makanya yang sering dalil yang ditampakkan kepada mereka adalah yang sering dibawa apa? Maka faman lam yakum bima anzalallah, itu bolak-balik dalilnya, diulang berapa kali itu? Ya, 3 kali, tapi mereka mengulang selalu itu jadi yang paling terdepan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya. Makanya orang yang tidak berhukum, mereka mengembalikan tauhid adalah mengembalikan hukum. Yang dimaksud bukan mengembalikan sesembahan hanya kepada Allah, tapi mengembalikan hukum kepada Allah. Jelas. Yang penting, makanya pertanyaannya, terjadi nggak sampai sekarang dengan baik? Ada yang tegak, antum tahu, habis tegak itu, ya, kemudian diprotes sama rakyatnya sendiri, jebol, hancur lagi. Tegak, silahkan lihat pada sejarah, tidak ada satu negara pun yang kemudian tegak dengan baik, kecuali kalau dari pertama menegakkan dengan tauhid yang sebenarnya dari dasar. Paham? Tapi kalau langsung dari pertama, tiba-tiba rakyatnya langsung semua pakai hukum Islam, berontak bareng-bareng. Karena mereka tidak mengajarkan tauhid itu dari awal, dan mereka meyakini pokoknya satu tujuan, tidak ada hukum selain Allah. Dan hukum yang dimaksud menurut pemahaman berbeda-beda, akhirnya sampai di atas berantakan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi, ikhwah. Ya, kemudian dikatakan oleh Syekh Qutb, ya, kita nukil perkataannya dia dengan mengatakan laukana ya'rifuna minal lughatihim ma'nal ilah, ay bima'na la ilaha illallah, kanu ya'rifuna annal uluhiyah ta'nil hakamiyatin ulya. Kata Syekh Qutb mengatakan, kalau mereka mengetahui, ya, pengertian bahwa kata-kata ilah adalah la ilaha illallah, ya, mengetahui uluhiyah adalah uluhiyah yang dimaksud adalah hakamiyatul ulya, bahwa hukum yang tertinggi itu pengertian uluhiyah. Paham? Kata-kata la ilaha illallah adalah tidak ada hukum yang paling benar kecuali Allah, bukan la ma'bud. Ya, mereka yang mereka tegakkan adalah itu. Wa kanu ya'rifuna anna tauhidul uluhiyah wa ifradullah subhanahu biha ma'nahu naza'a sultana alladhi yuzawilu al-kahan wa masyayikh al-qabail wa umara wal hukama wa radduhu kulluhu ilallah. Maka kemudian dikatakan, artinya apa? Kalau kita mengatakan la ilaha illallah dengan benar, mereka meyakini bahwa kita mengesahkan Allah dengan tauhid tersebut dengan mencabut kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang tokoh adat, para pemimpin kabilah, para penguasa, presiden, mengembalikan hukumnya semua ke Allah, diturunin nih semuanya. Dan itulah yang kemudian diyakini dan dikeberkan selama ini. Ya, makanya apa? La ilaha illallah adalah revolusi. Loh, iya kan? Betul apa enggak? Mereka meyakini la ilaha illallah adalah revolusi. Kenapa? Pemberontakan terhadap penguasa bumi yang telah merampas sifat-sifat terkhusus tentang Allah. Kalau enggak sejalan,
ratain semuanya, kemudian kembalikan ke Allah. Maka yang selalu terjadi, ya, mereka selalu terima nggak sama ini? Nggak ada. Kata mereka itu bukan pemimpin. Ya, pemimpin itu adalah pemimpin yang selalu kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak boleh keluar sama sekali dari situ. Ya, ya, maka yang ada selalu bisa berdamai dengan kondisi nggak akan pernah. Jelas ya, karena pada dasarnya mereka mengembalikan hukum hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya kondisi ini cara bantahnya gimana? Yang pertama, ya, orang-orang yang naudzubillah min dzalik, orang-orang yang meyakini keyakinan ini akan muncul 3 kerusakan yang besar. Di antara yang kita bahas. Yang pertama, orang-orang kharokiyin tidak peduli dengan praktek kesyirikan di alam semesta. Betul apa enggak? Yang penting sejalan mengembalikan hukum kepada Allah. Maka kesyirikan mereka enggak akan pernah peduli. 1. Ya. Kemudian yang kedua, banyak di antara mereka yang mudah terjerumus ke dalam pengkafiran. Kenapa? Karena ketika pemimpin hukumnya tidak sesuai dengan Allah, maka kemudian diapakan? Persis. Ya. Karena pada dasarnya la ilaha illallah, tiada hukum selain Allah. Yang ketiga, banyak orang harakiyin yang memandang sebelah mata para dai yang mendakwahkan tauhid uluhiyah. Karena bagi mereka itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah mengembalikan hukum kepada Allah. Jelas ya, ikhwah. Makanya ini maksudnya adalah bahwa bukan hukum itu boleh selain Allah, bukan. Tapi pada dasarnya yang terpenting yang kita harus tegakkan adalah kita mengembalikan sesembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dari tauhid itu baru Allah kasih sifat hambanya dengan sifat hidayah. Dikasih hidayah. Berawal dari uluhiyah. Karena yang terpenting di setiap Rasul diutus adalah untuk meluruskan uluhiyah. Jelas? Paham? Ini prioritas utama. Kalau uluhiyahnya sudah benar, datang perintah taat nggak kira-kira? Ya sudah. Tapi yang disikat bukan itunya. Yang dituju bukan itunya. Padahal setiap nabi risalahnya bawanya uluhiyah, bukan hukum. Pertanyaannya, Rasulullah SAW menjelaskan masalah sholat itu kapan? Nah, Isra Mi'raj itu datang Islamnya kapan? Udah lama ya, berapa tahun kemudian? Paham ya? Berawal dari menjelaskan masalah tauhid 13 tahun. Antum bisa bayangin nggak? Ini menunjukkan bahwa hukum itu dijelaskan setelah tauhidul uluhiyah. Maka kalau dikatakan ini benar, Rasulullah berarti menyampaikan masalah hukum dulu sebelum masalah uluhiyah. Paham? Sedangkan kenyataannya berbeda jauh, dibalik kondisinya, subhanallah. Makanya nggak pernah selesai masalah karena caranya juga salah dan Allah nggak ridho. Paham ya? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Insyaallah yang berikutnya ada 5 dalil yang dinukil oleh penulis. Kita akan bahas 5 dalil ini pertemuan berikutnya insyaallah pada hari Ahad, insyaallah Ahad depan. Jelas insyaallah? Ada pertanyaan? Makanya kita memahami, insya Allah kita pahami baik-baik semuanya. Karena ingat, sebuah kesalahan di asas saja maka akan membawa kepada keyakinan yang buruk setelahnya. Makanya orang kadang-kadang sering putus asa sama Allah. Faham ya? Betul ya? Kenapa? Karena tauhidnya salah. Kalau tauhidnya benar, maka mereka akan berusaha berharap hanya kepada Allah dalam setiap segala sesuatu. Dan mereka akan khawatir tentang dirinya, bahwa dirinya ini
tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang kasih. Maka mereka berharap setiap saat dan enggak berhenti hanya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini pelajaran tauhid sebenarnya. Allah katakan bahwa mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan dari beribadah kepadaku. Makanya di antaranya para ulama menjelaskan doa itu adalah ibadah. Dalilnya ini. Karena Allah mengatakan, mengancam orang-orang yang meninggalkan doa. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah doa. Ya, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Jadi pada dasarnya kalau kemudian seseorang itu mulai meninggalkan doa karena Allah mengerti hambanya butuh setiap saat. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk taat sedikit pun saja kecuali Allah. Paham sekarang? Jadi kita ini bisa istiqomah semua karena Allah, hidayah sudah. Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dalilnya itu. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya, niscaya kalian tidak akan pernah bersih dari kesalahan. Ya, dan keburukan selamanya. Selamanya. Paham kata-katanya? Maka dari sini kita butuh sama Allah kapan? Setiap saat. Selamanya. Sama. Ya, inilah pelajaran tauhid yang paling besar, yaitu perlu kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah setiap saat. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dan fitnah, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.